Gue nyesel ngatain lu dulu gendut dan pendek. Sekarang lu tinggi. Kemarin ketemu di time zone Lipo. Guys, assalamualaikum. Di video kali ini gue bakalan bacain DM dari kalian. Jadi videonya hanya selingan-selingan aja. Jadi gue udah buat instastory gitu. Mau dengerin atau bacain, mungkin kalian lebih suka dibacain. Jadi sebelum mulai videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, jangan lupa kalian share dan like juga video ini kalau kalian ngerasa video ini menghibur dan bermanfaat. Jadi gua bakalan sekalian ngerawat muka gue juga. Udah lama banget gua nggak manjain muka gitu. Jadi ya walau nggak ganteng, minimal bersih lah. Jadi ganteng enggak, kotor iya, dekil juga ya, itu nggak banget deh. Mendingan minimal bersih lah, nggak apa-apa nggak ganteng, jadi minimal bersih lah. Jadi gue juga perlu perawatan, nggak terlalu ke arah perawatan yang serius atau gimana, nggak juga. Jadi perawatan biasa aja, cuman maskeran biasa aja. Jadi gue di sini udah nyiapin masker guys. Jadi gue disuruh maskeran juga sama ponakan gue juga, supaya nggak terlalu dekil juga, nggak terlalu gampang kusam juga. Tuh, jadi gue pakai ini, direkomendasikan oleh saudara gue, ponakan gue. Jadi kalian mau ikutan DM kayak gini lagi, jangan lupa kalian follow Instagram gue di sini. Dan kita mulai videonya. Oke guys, gue udah selesai maskeran, tinggal tunggu kering aja. Jadi kita sambil bacain DM yang pertama. DM yang pertama, sambil nunggu ini kering juga guys, gue juga sambil bacain cerita-cerita yang udah kalian kirim di Instagram. Jadi ini bakalan ada yang beberapa gue komentarin dan ada beberapa yang enggak. Mungkin kalau ke arah terlalu privacy itu gue nggak bakalan komentar apa-apa, jadi gue cukup bacain aja guys. Semoga kalian lihat video ini ya, apa yang kalian ceritakan di DM di Instagram gue, dan kalian lihat video ini. Oke, kita baca yang pertama. Pernah relain pacar demi teman dan uang. Kalau masalah uang tuh sensitif ya guys, jadi kayak susah juga ngasih taunya. Gak tahu juga kita harus gimana, soalnya masalah uang tuh sensitif, nggak ngerti lagi. Jadi mungkin dia cuma pengen kasih tahu aja kalau dia pernah ngerelain pacar, ngerelain orang yang dia sayang demi uang dan teman gitu. Itu bisa dikatakan ada sisi negatifnya, dia nggak menghargain wanitanya, nggak bisa ngejaga ceweknya. Ada positifnya juga ya, kita nggak tahu mungkin uang yang dia butuhkan itu untuk apa gitu, iya kan ya. Kita ada dua pandangan gitu. Next, kabur dari rumah dan hidup di jalan karena dituntut untuk ikut orang tua angkat. Dituntut untuk ikut keluarga angkat, gimana ya? Agak berat sih ini, tapi ya gimana ya, bukan nggak mau ngasih tahu pendapat atau saran gitu, jadi gue belum pernah ya, jangan sampai juga ya. Ngeri sih ini. Berat juga, nanti insya Allah gue balas private. Jadi ini tuh butuh penanganan serius juga, supaya psikis orang ini, teman kita ini baik dan gak ngelakuin hal-hal yang tidak diinginkan juga. Nanti kita private aja, oke? Ngerasa salah masuk jurusan. Untuk kalian yang kuliah atau sekolah SMK atau SMA gitu ya, SMK ada SMA atau kuliah,
Kalau kalian milih jurusan atau milih suatu bidang kompetensi, kalian pastikan apa yang kalian suka. Jangan suka juga sih, jadi kalian pikirkan matang-matang dari awal, jadi jangan sampai kalian nyesal di ujungnya. Mulai keras guys. Jadi gitu, jadi kan jangan karena kalian ngerasa oh orang tua gue nyuruh ini, mungkin ini yang terbaik buat gue, kan yang ngejalanin kalian bukan orang tua kalian. Jadi kalian kalau suka sama sesuatu bidang, kalian ungkapkan, kalian kasih pengertian ke orang tua kalau kalian suka itu, dan kalian kasih tahu juga peluang-peluang ke depannya. Jadi kalian punya banyak perbandingan supaya kalian tidak menyesal dan ngerasa salah masuk jurusan. Kalau orang ngerasa salah masuk jurusan tuh kayaknya orangnya bakalan down atau bakalan berhenti di tengah jalan gitu guys. Jadi hati-hati aja. Jadi kalian harus punya banyak pertimbangan. Kalian harus googling atau searching dulu apa kesukaan kita, dari bidang apa yang cocok buat kita di sekolah maupun kuliah. Itu sih pendapat gua. Pengen nikah kalang restu kak. Gue tuh gimana ya, kalau ngomongin nikah tuh susah juga ya, karena gue juga masih di bawah umur dan gue juga belum ngerti maksudnya gimana gitu ke arah yang serius, bener-bener serius gitu kan, susah juga. Pengen nikah kalau restu, berjuang, buktikan, dan lu selalu perbaiki diri setiap harinya. Itu sih menurut gue. Jadi kayak lu berjuang kalau lu tuh bisa ngejaga, itu bisa ngebuktiin kalau lu tuh bisa tuh ngejaga hatinya, ngejaga matanya, ngejaga lisannya, ngedidik juga. Dan lu juga harus nggak harus mapan sih, jadi lu tuh mau berjuang. Percuma kalau mapan kalau nggak mau berjuang, dan lu harus belajar tanggung jawab dan harus lebih baik dari sebelumnya, dan lu harus fight sama diri lu, dan lu harus berjanji kalau lu tuh bisa ngejaga anak orang yang lu pengen nikahin itu guys. Menurut gua sih itu. Bekerja dengan penuh ancaman. Ngeri juga nih, bekerja dengan penuh ancaman. Maksudnya gimana ya? Jadi lo kerja tapi lo ngerasa terancam di tempat kerja lo itu, gitu ya? Mungkin kalau kayak gitu sih lo mendingan jelasin, mendingan jujur dengan apa yang lo rasain di situ, supaya semuanya kelar dan semuanya jelas gitu. Gue sih no comment ya untuk aja masalah ini, soalnya gue gak ngerti soalnya ancaman seperti apa, apakah bullying ataukah orang yang gak suka, ya termasuk bullying lah, ataukah ancaman secara fisik, kan gue gak tahu juga. Jadi no comment ya untuk yang ini, karena gue gak tahu cerita jelasnya, dia cuma tulis itu doang, jadi gue gak tahu ancaman seperti apa. Jadi kita langsung, lumayan panjang nih, panjang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cerita kak, tapi sensor ya. Aku pernah jalani hubungan sama orang udah lama dan udah mau ke jenjang serius juga. Aku jujur, semenjak aku sama dia, BP aku naik alias drastis, alias gemukan gitu. Dia sadar itu, tapi pas kita omongin buat masalah serius dalam kurung nikah, aku ajak dia konsultasi masalah wedding ke salah satu WO di kotaku kak. Nah, yang ngurusin admin WO nya itu kebetulan cewek. Kita tanya semua keperluan wedding kita dan kita minta nomornya buat nanya lebih lanjut. Singkat cerita, yang simpennya cowok aku, yang simpennya cowok aku. 1 bulan masih belum ketahuan, 2 bulan pas aku pinjam HP-nya ada yang chat masuk dari si admin WO ini, dan ternyata dia tuh lagi deket gitu kak. Soal ya udah aku cukup tahu dan diem aja, seolah-olah gak ada apa-apa. Dan di pikiran aku positif untuk acara wedding kita berjalannya waktu, dia mulai berubah kan
dia mulai berubah kan, dan dia mau mundur dengan alasan yang tidak jelas itu kak. Alhasil gue stres dan gak tahu harus gimana. Dan aku atau gue nih, tadi ngomongnya gue, sekarang aku dijodohin sama orang tua gue lagi, dan aku nikah lah dan bahagia. Dan si cowok ini datang lagi buat minta balik, dan posisi aku udah jadi istri orang kak. Makasih udah jadi tempat luangin emosi aku juga. WKWK. Aduh, berat banget guys. Aku masih kecil buat dengerin bacain curhatan yang satu ini. Soalnya gimana ya, posisinya lu udah deket sama cewek ini, tapi gue juga bingung kenapa dia ngebahas BB yang naik drastis juga ya, kalau ujung-ujungnya masalah WO. Nggak ngerti juga. Jadi lu udah ngejalanin hubungan yang insya Allah ke jenjang serius sama satu cewek, dan lu konsultasi masalah WO, dan WO nya ini cewek gitu kan ya. Terus yang minta nomor si WO nya ini cowoknya, dan mereka chattingan gitu di belakang, dan dia pura-pura nggak tahu kan cerita gitu. Dan si cowoknya ketahuan selingkuh sama si admin WO nya, dan si ceweknya ngerasa stres, dan dia dijodohin sama orang tuanya, dan dia nikah gitu. Setelah dia nikah dan dia bahagia, si cowok ini datang lagi. Nah, buat kalian, buat gue juga sih, buat gue sendiri lah ya, jangan buat kalian tuh terlalu berat, karena gue nggak tahu kalian tuh bakal nerima atau enggak. Di sini cowok kalau udah dekat sama cewek satu yang udah mau ke jenjang serius juga, itu pertahanin. Dia yang udah kenal kita jauh, dia yang udah sama kita, dia yang udah tahu jelek buruknya itu sama aja, bagus buruknya kita. Dia udah ngertiin kita, dan dia tuh udah satu ngerasa kita tuh ada satu, dan di belah dua itu dia yang mengerti kita. Misalnya mau nikah ya, kalian mau nikah, dan karena menuju halal tuh banyak rintangan juga. Dan gue tuh dengar dari beberapa teman gue yang mau nikah, yang gagal nikah gara-gara hal haram ini. Gue sebutnya hal haram ya, karena selingkuh tuh no banget. Terus kalau udah mau ke arah serius ya, kali ini udah ngomongin ke arah WO, udah konsultasi masalah WO, berarti udah serius ya, bukan baru pacaran ala-ala biasa dong. Banyak hal yang ngehalangin kayak gitu, karena ya belum bisa jaga komitmen. Dari mau nikah aja belum jaga komitmen tuh susah sih, berat juga ya pembahasannya. Jadi gue juga bingung juga jawabnya gimana. Berat yang ini berat. Kita next aja ya, nanti gue bakalan jawab secara personal. Maksudnya jawabnya secara pendapat gue. Maksudnya apakah ini tuh jenis cerita yang pengen ada jawabannya, atau hanya pengen dijawab aja, atau hanya pengen dibacain aja gitu maksudnya. Oke. Kita next. Doain lancar skripsian ya. Semangat buat kalian yang lagi ngerjain skripsi tahun ini, semoga lulus di acara meetingnya, semoga di ACC juga sama guru pembimbing, dan semoga lancar guys. Semangat terus, dan semoga lulus wisuda tahun ini, dan jadikan ilmu-ilmu yang kalian dapat di kuliahan kalian itu bermanfaat bagi orang banyak. Semangat. Gue nyesel ngatain lu dulu gendut dan pendek, sekarang lu tinggi. Kemarin ketemu di time zone Lipo. Oh, mungkin dia lagi ngeliat gua ngevlog di time zone yang video diatur netizen itu ya. Gua nggak bisa jawab dong, mana
kan setiap manusia itu bisa berubah. Jadi jangan kita pandang dia sekarangnya, kita pandang dia nanti. Gimana ya maksudnya, jangan body shaming juga, itu nggak baik guys. Itu termasuk pembulian yang bisa merusak psikis orang. Itu bahaya sih guys, karena orang bisa nggak percaya diri gara-gara itu kan. Orang bisa bunuh diri atau semacamnya gara-gara itu. Jadi menurut gua body shaming itu nggak baik. Jadi jangan sampai kalian nggak gimana ya, nilai orang tuh sebelah mata sih, karena fisiknya aja itu nggak bagus. Kita next. Ada perasaan yang belum selesai tapi udah hilang gitu aja, sedih. Perasaan yang belum selesai, itu sih salah juga, seperti yang tadi, yang belum mulai tapi udahan gitu ya, yang tadi pokoknya tadi lah. Itu sih salah juga, karena lu nggak nyatain perasaan lu ke dia. Ya untuk apa sih, maksudnya gengsi atau apa gitu. Minimal dia tahu lah masalah kesana kemananya itu, kalian kan sudah tenang di masalah antara awkward atau jadian tuh urusan belakangan. Jadi kalian yang penting udah ngasih tahu perasaan kalian ke dia tuh ya, semoga bisa dapetin yang lain lah. Udah, intinya kita saling nunggu, saling perbaiki diri aja. Kebanyakan curhat masalah belum jadian tapi udah sakit hati duluan ya. Doh, manusia zaman now. Next, aku mau cerita. Tolong samarkan ya kak. Pernah jadi bahan bully di sekolah, pernah dicekik teman sekelas. Gak tau masalahnya apa. Yang aku tahu, aku bisa ngerjain semua soal MTK dengan benar. Dan pas jam istirahat mereka mengelilingiku, dan aku nggak tahu. Aku lanjut belajar dan aku langsung dicekik, lumayan sakit dan aku muntah-muntah kak. Aku nggak mau cerita ke siapa-siapa, dan itu jadi luka batin yang parah sampai aku mikir buat bunuh diri kak. Dampak bullying tuh bahaya guys. Tapi aku berusaha obati rasa takut trauma aku akan pertemanan kak. Jadi aku kemana-mana sendiri dan apa-apa sendiri. Dan aku mau nanya kak, pernah jadi bahan bully dan bully seperti apa yang kakak terima? Aduh, kalau masalah bully sih gue udah kenyang duluan. Tapi kalau masalah ini sih termasuk bully yang terhadap fisik ya. Bully terhadap fisik secara langsung itu lebih bahaya sih. Pokoknya bully itu nggak ada dampak positifnya lah. Mungkin hanya sesenang sesaat bagi pembulinya itu yang ngebully. Jadi si korbannya ini tuh, aku sih nggak, maksudnya aku tuh pernah jadi bahan bully, benar bahan bully. Yang tadi tuh sama body shaming, udah pendek gitu, terus gendut gitu. Karena aku jadi sekurus ini karena itu juga pernah. Jadi dulu tuh aku gendut, aku hitam juga, nggak terlalu seputih sekarang. Mungkin sekarang terlalu putih ya, walau buluk juga karena nggak ganteng atau gimana tuh ya. Aku sih ngerasa itu omongan mereka nggak penting. Mereka juga nggak beliin kita makan, mereka nggak beliin kita skincare, masker kayak gini juga. Mereka nggak ngasih kita uang juga, jadi nggak berguna juga guys menurutku. Jadi sampai dia mau bunuh diri dong, gue sih no. Trauma loh dia. Orang yang kayak gini tuh sebenarnya butuh cerita, butuh teman cerita. Tapi hati-hati juga buat kalian yang ngebully. Gimana ya, kalau kalian ngebully itu sama aja kalian ngehina ciptaan Tuhan juga.
ngehina ciptaan Tuhan, ngebuat si korban gangguan psikis sampai pengen bunuh diri, contohnya ini. Terus bikin dia trauma akan pertemanan, jadi semacam introvert, jadi no life gitu ya, misalnya no life introvert gitulah. Terus dampaknya juga bahaya juga guys kalau ngelakuin hal-hal nekat, seperti gagal hidup. Oh, gue ngerasa gagal, apa sih gue hidup, buat apa sih gue hidup, itu sih yang dipikiran mereka. Jadi itu lebih bahaya guys, jangan suka ngebully guys, itu gak baik. Bahaya guys. Mungkin segitu aja, mungkin lumayan berat juga, dan gue juga mau ngebilas maskernya, habis itu langsung tidur dan bangun subuh buat ngedit juga, buat subuhan juga. Mungkin segitu aja. DM kalian ternyata agak berat juga buat dibahas, dan agak gimana ya berat juga ya untuk dibahas. Jadi gue juga gak ngerti apa yang harus gue ungkapkan, apa yang harus gue kasih tahu juga. Jadi sebelum kalian akhiri video ini, jangan lupa kalian subscribe video ini, jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan di video-video gue yang baru. Dan kalian boleh follow Instagram gue, dan gue bisa ngadain konten-konten yang bisa berhubungan dengan kalian. Gue pengen banget dekat dengan kalian, para subscribers gue. Jadi jangan lupa follow Instagram gue di situ. Jangan lupa kalian like video ini sebanyak-banyaknya, dan kalau kalian mau lagi, kalian komen aja di bawah dan DM gue di Instagram yang tadi. See you di next video. Untuk para pembeli itu kan, bye. See you di next video. Never stop trying. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.